Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan seputar tata cara menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Mandi kita sudah menjelaskan, kita menjelaskan juga tentang tayamum, kita juga menjelaskan tentang wudu. Sekarang kita masuk kepada bab selanjutnya, yaitu bab najis. Dalam bab fikih, najis itu adalah hal-hal yang mencegah sahnya sholat. Yang adanya hal tersebut menjadikan sahnya sholat tersebut hilang, tidak ada. Sekira tidak ada keringanan. Artinya, ketika ada suatu perkara tersebut, maka sholat kita menjadi tidak sah. Itulah najis. Tapi tidak sahnya sholat itu karena memandang tidak ada rukhsah. Terkadang ada najis tapi sholat itu sah. Najis apa itu? Najis yang dimakfu, najis yang dimaafkan. Maka walaupun najis itu dimaafkan, bukan berarti merubah status najis menjadi suci. Misalnya apa? Darah yang sedikit daripada nyamuk ataupun daripada jerawat sedikit, maka itu dimaafkan. Ketika kata-kata dimaafkan itu ada, bukan berarti merubah status najis menjadi suci. Dia hanya memperbolehkan yang awalnya nggak boleh sholat, sekarang jadi boleh. Itulah najis menurut ulama fikih. Beda halnya najis menurut ulama tazkiyah, ulama tasawuf. Apa itu najis menurut mereka? Najis itu adalah semua perkara yang mengotori hati. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang musyrik adalah najis. Artinya apa? Pemahaman mereka itu najis. Oleh karenanya, fikih mengajarkan kepada kita terkait kesucian dan benarnya amal lahiriah kita. Sedangkan tasawuf atau suluk mengajarkan tentang benarnya anggota batin kita. Oleh karenanya, seorang harus mengumpulkan antara dua ilmu, yaitu ilmu tasawuf dengan ilmu fikih. Kenapa? Karena kalau seorang hanya belajar salah satunya dan mengabaikan yang lain akan menjadi kerusakan. Kalau orang berfikih tanpa bertasawuf, maka dia akan sembrono. Wes kalau halal, ada khilaf, boleh. Ambil pendapat yang mudah. Akhirnya akan jatuh kepada kefasikan nanti. Sedangkan orang tasawuf tanpa fikih, percuma. Semua ibadahnya akan sia-sia. Bahkan dia akan menyembah Allah dengan cara yang tidak benar. Makanya ada istilah ulama, man tafaqqaha wa lam tasawwafa tafassaqa, wa man tasawwafa wa lam tafaqqaha tazandaqa. Orang yang berfikih
tanpa tasawuf maka dia fasik. Dan orang yang bertasawuf tanpa fikih dia kafir. Saking dahsyatnya. Kenapa kok dikatakan kafir? Karena terkadang kita menyembah sesuatu yang namanya orang sufi. Itu kan kadang membayangkan hal-hal yang goib-goib. Nah, kalau itu tidak dibatasi dengan syariat yang benar, dengan amalan zahir yang benar, malah bisa menyesatkan. Akhirnya muncullah banyak thariqah sufiyah, thariqah sufi yang tidak benar. Itu muncul daripada suluk atau sufi yang tidak dibatasi dengan ilmu syariat. Akhirnya macam-macam. Ramadan ini kapan? Lebih dahulu 7 hari. Nah, kok iso? Langsung nelpon Gusti Allah. Nah, berarti itu sufi tanpa batas syariat. Makanya istilahnya apa? Istilahnya ilmu tasawuf itu ilmu hati, ilmu hakikat, sedangkan ilmu fikih itu ilmu syariat. Dan Nabi itu mengumpulkan dua hal ini. Nabi punya puncak orang yang mengamalkan hakikat, dan Nabi juga orang yang paling semangat dan paling mengetahui tentang syariat. Dan efek baik dari fikih ini ketika dipelajari akan menjadikan semua ibadah kita sah. Ibadah kita sah, muamalah kita dengan orang lain menjadi benar. Dan efek terbaik daripada tasawuf, selain memperbaiki hubungan baik kita kepada Allah, memperbaiki akhlak kita dengan orang-orang sekitar. Dan akhlak ini adalah output atau hasil atau buah yang paling utama daripada ilmu Islam. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW dimuliakan atau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena akhlaknya begitu agung. Bahkan suatu hari ketika Nabi Muhammad SAW beliau pertama menerima wahyu, maka beliau menggigil. Pertama kali Nabi menerima wahyu, kata Jibril apa? Iqra ya Muhammad, baca kamu Muhammad. Kata Nabi Muhammad apa? Sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Jibril saya nggak mampu untuk baca. Siapa yang saya baca? Baca kamu. Dipeluk, didekap oleh Jibril sampai Nabi mengatakan, sampai sesak nafas Nabi. Dipeluk 3 kali. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama. Kemudian dari sini kita pahami dulu bahwasanya bahkan seorang nabi sekalipun, Nabi agung Nabi Muhammad SAW, orang paling mulia, paling kuat fisiknya, ketika menerima ilmu juga berat. Ada proses namanya lelah, ada proses namanya tidak nyaman dalam diri ketika belajar. Itu hal yang wajar. Bahkan Nabi sekalipun selama menerima wahyu 20 tahun lebih, Nabi katakan, kapan fase paling berat? Ketika saya menerima wahyu. Nah, Nabi ini kok. Maka kita sebagai umatnya, manusia biasa yang banyak dosa, kok ngaji pengennya semangat terus dan tidak ada berat di hati, berarti meminta sesuatu yang lebih daripada Nabi. Nabi merasa, wah ampun. Tapi yang menjadikan orang itu sukses apa? Tidak berhenti dan tetap istiqomah walaupun perasaannya berat ketika belajar. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka beliau turun menemui istri beliau. Siapa Pak? Sayyidah Khadijah, istri pertama beliau. Yang dikatakan tidak ada tercatat riwayat Nabi pernah bertengkar dengan Khadijah. Saking damainya rumah tangga Rasulullah dengan Khadijah. Nah, ketemu Khadijah, apa kata Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, Inni akhafu ala nafsi. Wahai Khadijah, saya khawatir terhadap diri saya sendiri. Saya takut. Nah, Khadijah, kata Nabi apa? Saya khawatir, saya takut dengan diri saya. Saya tadi ketemu dengan kejadian yang besar, macam-macam. Saya khawatir ada apa-apa tertimpa dalam diri saya. Overthinking Nabi. Minta kepada Khadijah supaya diselimuti.
zammiluni, zammiluni. Selimuti saya, selimuti saya. Saat itu Nabi menggigil, wahyu pertama menggigil, demam tinggi, keringat luncur dari tubuh Nabi. Nabi takut benar. Sampaikan pada Khadijah, Khadijah, benar-benar tidak kuat saya. Apa? Saya khawatir, saya kenapa-napa. Khawatir, tolong selimuti saya, lindungi saya. Tapi Pak, Khadijah ini seorang wanita yang sangat cerdas. Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Kata Sayyidah Khadijah, wallahi demi Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kamu. Kenapa? Kata beliau, innaka latasilur rahimah. Satu, engkau orang yang menyambung silaturahim. Wa taksibul kalla. Innaka latasilur rahimah, taksibul kalla, wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Kata Sayyidah Khadijah, engkau ini orang yang selalu menyambung silaturahim. Engkau ini orang yang selalu mencukupi atau memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak punya. Dua, engkau ini selalu membantu orang lain. Dan engkau selalu menyelesaikan masalah orang lain. Kata Sayyidah Khadijah, karena hal ini engkau tidak akan pernah celaka. Dari sini kita pahami apa? Sayyidah Khadijah mengambil satu hukum, satu pelajaran besar. Semacam-macam apapun tingkah kita, tingkah seseorang, kalau akhlaknya baik tidak akan pernah celaka. Orang itu bagaimanapun modelnya, selagi dia menjaga akhlak, suatu saat dia nggak akan pernah celaka. Allah akan selalu menjaga dia. Makanya yang paling disampaikan, yang paling dimention, yang paling diperhatikan Sayyidah Aisyah daripada posisi Nabi bukan ilmunya. Nabi ilmunya paling tinggi. Bukan ibadahnya, ibadah Nabi paling kuat. Bukan fisiknya, walaupun fisik Nabi paling rekoso, paling gagah. Bukan dengan hartanya, nggak punya harta saat itu. Tapi apa yang menjadikan Sayyidah Khadijah menjamin keselamatan Nabi? Karena akhlak. Kecerdasan Sayyidah Khadijah. Maka inti daripada semua ilmu adalah akhlak kita. Baik akhlak kepada manusia atau akhlak kita kepada Allah. Itu harus kita perbaiki. Makanya harusnya orang yang paling berakhlak adalah orang yang paling banyak ilmunya. Orang belajar malah semakin tidak berakhlak, berarti ilmu itu belum masuk dalam dirinya. Bukan salah ilmunya, Pak. Ilmunya nggak salah. Yang salah orang yang belajar. Dia belum menerapkan ilmu itu dalam kehidupannya. Orang berobat ke dokter, kemudian nggak sembuh tambah sakit. Jangan langsung salahkan dokternya. Jangan langsung salahkan obatnya. Khawatirnya dia masih melanggar pantangan-pantangan yang disampaikan dokter dan dia tidak mengkonsumsi obat yang diberikan dokter. Sehingga yang salah bukan dokternya, bukan obatnya, tapi orangnya yang tidak mau mengamalkan obat tersebut dan tidak mau menjauhi larangan yang sudah disampaikan dokter. Oleh karenanya kita belajar saat ini, selain kita menerima ilmu dengan telinga kita, dengan mata kita kumpulkan dan kita masukkan dalam hati supaya menjadi perilaku kita 24 jam. Insyaallah ya. Jauhi diri kita, jauhkan dari najis baik, najis lahiriah atau najis batiniah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal menjelaskan tentang perkara-perkara najis yang mencuci. Alladhi hurumnya najis di salasun. Perkara najis yang mencuci ada 3. Al-Humru, yang pertama adalah Humru tidak halal binafsnya ketika dia berubah menjadi tukar dengan sendirinya. Wajilul tadi dan kulit bangkai tidak begitu ketika disama. Wama dan najis seorang hayawanan yang
telah berubah menjadi dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang membahas mengenai najis yang bisa disucikan. Maknanya sesuatu najis yang bisa berubah menjadi benda suci. Najis umumnya itu tidak bisa berubah menjadi suci. Najis selamanya nggak bisa jadi suci. Kencing bisa nggak jadi suci? Nggak bisa. Tapi perkara yang kena kencing baru bisa disucikan. Tapi kalau najis tidak bisa berubah jadi suci. Kaidah. Jadi kaidahnya najis tidak bisa suci. Yang bisa suci nopo? Perkara yang kena najis. Najis nggak bisa jadi suci. Tapi ada sesuatu najis yang bisa berubah jadi suci dengan proses tertentu yang disebutkan di bab ini. Ada 3. Yang pertama khomer, arak, ketika berubah jadi cuka. Yang kedua kulit bangkai ketika disamak. Yang ketiga benda yang berubah menjadi hewan. Kita jelaskan nanti. Apa istilah? Hakikat. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Menurut mazhab Syafi'i hanya ada 3 perkara yang dapat menjadi suci karena istihalah. Istihalah adalah perubahan suatu benda dari satu sifat menjadi sifat lain dengan tetap adanya zat asal. Contoh, arak, zat asalnya, misalnya niki arak. Ketika arak statusnya najis atau suci, Pak? Dia najis. Ketika berubah jadi suka, maka dia sekarang hukumnya suci. Zatnya masih ada, masih di tangan saya ini, tapi dia berubah jadi suka. Yang awalnya ini najis jadi suci. Itu namanya istihalah. Beda dengan kencing. Kencing di sini jenengan model piye mawon gak iso suci. Oke. Tapi kalau cuka, kalau arak didiamkan sampai berubah cuka, sesuatu di dalam ini yang awalnya najis jadi suci. Itu artinya istihalah dalam bab najis. Istihalah. Selain itu, benda najis tidak menjadi suci hanya karena berubah bentuk. Nah, anjing yang berubah menjadi garam tetap tidak suci. Atau benda najis yang terbakar menjadi abu tetap tidak suci. Misalnya ada najis anjing, ada anjing dibakar sampai jadi abu, tidak bisa jadi suci. Contoh lain, kotoran, pupuk kompos yang jadi apa? Petong nih, dibakar, abunya najis, bahkan asapnya najis. Maka asap daripada najis ketika terkena baju kita menjadikan baju kita najis. Oke, asap dari najis ketika kena baju itu menjadikan kita najis. Kecuali kalau kenanya dikit, maka dimaafkan. Kapan dikatakan sedikit atau banyak? Ketika dikira-kirakan asap itu kena baju kita putih, warnanya berubah. Jadi agak kecoklatan atau kuning. Maka sekarang asap itu berarti banyak, dan itu berarti menjadikan baju kita hukumnya najis. Yang pertama, najis yang bisa disucikan, yang bisa jadi suci, yaitu khomer yang berubah menjadi cuka. Khomer secara bahasa minuman dari perasan anggur. Okay? Secara bahasa Arab, khomer khusus untuk minuman yang memabukkan terbuat dari perasan anggur. Secara bahasa Arab. Tapi secara hukum syariat, maksud khomer adalah sesuatu yang cair dan memabukkan walaupun tidak dari perasan anggur. Contohnya apa? Legen. Legen ketika sampai pada tingkatan memabukkan, maka dia haram dan dia najis. Contoh lain apa biasanya? Tapi ketika dia memabukkan dan cair, maka dia najis dan haram. Maka perlu diingat, yang najis itu syaratnya adalah cair. Okay. Maka perkara memabukkan yang tidak cair, hukumnya tidak najis. Contohnya apa? Duren boten patek mabuk. Napa sing mabuk dari? Obat-obatan. Obat apa? Narkoba, drug. Narkoba itu kan memabukkan, tapi dia padat nih, dia pil ngoten nggih bentuknya.
dia padat, maka dari segi najis enggaknya dia nggak najis. Tapi haram Pak, nah, bukan berarti gak najis halal. Watu itu najis dengan makan pripun. Oke, dari segi najis tidaknya narkoba tidak najis. Kenapa? Karena dia tidak cair. Yang najis itu adalah perkara mabukan yang cair. Oke, dan ini saya sedikit menjadikan orang bingung. Sama sekarang semua yang mabuk kan dinamakan alkohol, gitu. Arab sing untuk bios obat-obatan kedokteran alkohol, minuman anggur jenenge alkohol, semua alkohol. Akhirnya orang bingung. Loh, berarti kabeh najis? Enggak najis, Pak. Yang najis adalah sesuatu cair yang memabukkan sing dinggo minuman itu. Oli mabukkan enggak, Pak? Jenengan unjuk mabuk mboten jenengan? Mabuk, Pak. Apa najis terus? Kan mboten. Bensin mabuk mboten jenengan? Jangan kan diminum ya. Oh, ngefly. Tapi nopo najis? Tidak, karena dia bukan suatu yang dikatakan minuman atau konsumsi. Seperti itu. Jadi bukan berarti kalau semua alkohol itu berarti najis. Enggak. Walaupun ada ulama yang mengatakan seperti itu. Repot Pak, kalau najis. Oke. Khamar menjadi suci apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Berlaku khamar dari anggur maupun bahan lain seperti kurma, tebu, dan madu. Ketentuan perubahan khamar menjadi cuka. Jika perubahan terjadi tanpa campuran tangan manusia, maka suci. Maknanya dibiarkan, meres anggur terus dibengke sampai jadi cuka. Suci. Tapi kalau dibiarkan, dibuat perasan, kemudian dikasih bahan kimia, atau dibuat proses tertentu dengan bantuan manusia, maka walaupun berubah jadi cuka, hukumnya tidak suci. Jadi syarat sucinya khamar ketika jadi cuka, ketika proses jadinya khamar menjadi cuka tidak dengan campur tangan manusia, murni dengan diri sendiri. Jika diberi bahan najis untuk mempercepat perubahan, maka tidak suci. Jika bahan najis yang dimasukkan berupa cairan lalu dikeluarkan kembali sebelum proses selesai, tetap tidak suci. Sekarang ketika dengan proses dipindahkan, misalnya khamar awalnya di tempat panas, diperas di tempat panas matahari, kemudian dipindah ke gudang. Apakah itu disebut campur tangan manusia juga yang menjadikan khamar tidak suci? Tidak. Jadi dipindahkannya dari tempat iuk, tempat yang adem ke tempat panas, atau sebaliknya tidak merubah status kesucian cuka yang setelah proses menjadi yang sebelumnya merupakan khamar itu. Wadah yang penutup khamar ikut suci ketika khamar telah menjadi cuka. Yang kedua, kulit bangkai saat disamak. Ini. Yang bisa disamak itu hanya semua hewan bisa disamak kecuali dua, yaitu kulitnya anjing dan kulitnya babi. Selamanya nggak bisa disamak. Dua kulit ini nggak bisa jadi suci, walaupun disamak. Makanya banyak lagi viral ada kuas dari kulit babi, ada sikat gigi dari kulit babi, ada sepatu dari kulit babi. Masih disamak model pripun, siram kok banyu surga sekalipun mungkin, nggak bisa suci. Yang bisa suci itu ketika kulit selain kulit anjing dan babi. Bahkan buaya bisa, macan bisa, kucing, ular bisa, semua bisa. Sehingga itu dua, anjing dan babi. Bangkai hewan yang mati tanpa penyembelihan syar'i. Apa itu bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syariat. Wedhus ditabrak mobil, berarti ini bangkai. Ketika bangkai, maka kulitnya perlu disamak. Tapi Pak, ini kalau lihat di beberapa masjid masih repot kadang. Setelah korban, kulitnya diambil. Sembelihan korban itu bangkai bukan? Bangkai bukan? Tidak bangkai, karena disembelih dengan cara syariat. Tapi kalau tinggali masih banyak sing perlu dadak di samak barang. Nggak perlu. Jadi kalau kulit itu sudah halal, sembelihan hewan sesuai syariat, maka nggak perlu proses samak lagi. Langsung di PP, langsung diresipi, langsung diolah boleh.
Yang perlu disama ini ketika kulit bangkai, oke, yang najis gitu. Kalau suci nggak perlu. Kulit bangkai dapat menjadi suci melalui penyamaan meliputi kulit hewan yang halal yang mati tanpa sembelihan syariat atau kulit hewan yang suci ketika hidup lalu menjadi najis ketika mati. Tidak berlaku untuk kulit anjing dan kulit babi. Sekarang, pengertian dan syarat penyamakan. Penyamakan menghilangkan, apa itu penyamakan? Artinya adalah menghilangkan sisa kotoran dan unsur pembusukan pada kulit dengan bahan yang bersifat tajam. Tajam itu untuk sepet-sepet, tajam maksudnya. Kodos apa biasanya dicontohkan kotoran burung dara. Di antara media atau alat untuk menyamak dicontohkan biasanya kotoran burung dara. Biasanya. Jadi apa itu samak? Samak itu proses untuk menghilangkan kotoran yang bisa menyebabkan membusuknya kulit. Alatnya apa? Alatnya adalah perkara yang tajam, artinya rotok sepet, seperti kulit, seperti kotoran burung dara atau kotoran burung apapun. Tanda kalau penyamakan kita sesuai dengan syariat atau benar apa? Tandanya ketika setelah selesai direndam air tidak membusuk itu. Oke. Tandanya sama kita benar ketika kita masukkan air maka kulit tersebut tidak membusuk. Kok masih membusuk keluar set setelah 1-2 hari maka itu tandanya sama kita kurang tepat. Tapi maksudnya dimasukkan ke air bukan berarti dimasukkan air sampai 10 tahun 20 tahun Pak. Ini bosok jelas nih. Arep watu pun terkikis lama-lama. Maksudnya dimasukkan air normalnya. Oke, dimasukkan air normalnya. Kalau samakan kita kurang tepat, maka akan membusuk. Kalau samakan kita bagus, dan sah, sudah menjadikan suci, maka tidak akan membusuk itu. Hasil penyamakan dianggap sempurna apabila kulit tidak kembali berbau busuk saat direndam dalam air. Contoh bahan penyamak kores. Kores itu ada itu Google, kayak jenis apa jenenge tumbuhan. Kulit delima dan kotoran burung merpati atau doro. Garam tidak sah sebagai bahan penyamak karena tidak menghilangkan unsur pembusukan secara sempurna. Hukum setelah penyamakan. Kulit yang telah disamak wajib dicuci dengan air. Kenapa? Sebab kulit sebelum disamak masih najis. Bahan penyamak yang menyentuh terkena najis, maka perlu disucikan. Diperlukan untuk menyempurnakan kesucian kulit. Jadi disiram sih. Jadi yang awalnya najis berubah menjadi mutanajis. Disiram jadi suci sekarang. Ketiga, najis yang berubah menjadi hewan. Contohnya apa? Niki yang ketiga ini sebenarnya kurang tepat. Tapi saya tuliskan di situ karena sesuai dengan kitab, teksnya seperti ini. Kitab Safinah. Yang ketiga, itu adalah najis yang berubah jadi hewan. Contohnya apa? Bangkai hewan, bangkai kambing misalnya. Kambing tabrak mobil, ada bangkai, keluar belatung. Keluar set. Set itu terbuat dari bangkai atau terbuat di bangkai. Terbuat dari bangkai atau terbuat di bangkai. Terbuat di bangkai, bukan terbuat dari bangkai. Oleh karenanya, sebenarnya set itu atau belatung itu bukan merupakan sesuatu yang awalnya adalah najis. Bukan berarti kulit daging daripada bangkai berubah jadi set, bukan. Tapi set itu Allah ciptakan di bangkai, bukan dari bangkai. Maka yang ketiga ini dikritik ini sebenarnya. Cuma dituliskan karena biar sesuai dengan kitab. Termasuk perkara yang disebut suci karena istihalah, contoh bangkai berubah menjadi ulat atau belatung. Bukan berubah, tapi tumbuh atau tercipta di sana. Bukan berubah. Sebagai ulama mempertanyakan contoh ini, makanya sebagian ulama mempertanyakan contoh ini. Mereka berpendapat bahwa hewan tersebut mungkin tercipta di dalam bangkai, bukan berasal dari bangkai itu sendiri. Terus bab selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian najis. Najis satu salah najis tak bagian najis 3.
Mughaladhah itu yang pertama adalah mughaladhah. Wal muwafaqatu dan yang kedua adalah muwafaqah. Wal mutawasitatu dan mutawasitah. Al mughaladhah, najis mughaladhah adalah najasatul qalbi wal khinziri. Najisnya anjing dan babi. Wa fari ahadihima, dan segala sesuatu yang lahir dari salah satu anjing dan babi. Wal muwafaqatu dan najis muwafaqah adalah baulu sobi alladhi lam yut'amir lamin, kencingnya anak kecil laki-laki yang belum makan apapun selain susu. Dalamnya dia lagi hawala ini dan umumnya belum 2 tahun. Wal mutawasitah dan najis mutawasitah sa'ilun najasati, selain itu 2 najis di atas. Ya. Setelah selesai kita membahas tentang macam-macam najis yang bisa menjadi suci. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu bab pembagian najis. Najis ada 3. Ada najis mughaladhah. Apa mughaladhah? Najis yang berat. Ada najis pertengahan, namanya apa? Mutawasithah. Ada najis mukhafafah. Artinya apa mukhafafah? Najis ringan. Berbedanya di mana? Nanti cara menghilangkannya di bab selanjutnya. Sekarang macam-macam isi. Apa itu najis mughaladhah? Najisnya anjing dan babi dan semua keturunannya. Kali enten anjing, kalau bisa nih, kalau diandaikan ada anjing kawin silang dengan kambing, keluar anak, maka anaknya juga najis. Kalau diandaikan, iso gak isone gak penting. Kalau ada, kemudian najis mukhafafah, najis ringan. Apa itu? Najisnya anak kecil. Syaratnya, pertama syaratnya apa? Laki-laki khusus, perempuan enggak. Kedua, belum makan kecuali susu. Syarat kedua. Syarat ketiga, enggak sampai umur 2 tahun. 3 syarat. Nanti detailnya kita bahas. Yang ketiga, najis pertengahan. Apa itu? Selain daripada 2 itu. Semua najis selain kencing dan anjing babi itu najis mutawasithah namanya. Fasal menjelaskan hukum-hukum najis. Najis adalah bentuk jamak dari najasah. Dari segi maknanya, najis terbagi menjadi 2. Najis lahiriah atau zohir, yaitu najis yang dibahas dalam bab fikih ini. Ada najis batiniah, yaitu kotoran hati dan penyakit jiwa yang dibahas oleh para ulama tasawuf untuk membersihkan batin seorang salik atau penempuh jalan spiritual. Jangan salik namanya. Arti bukan salik artinya apa? Lagi artinya ini penempuh jalan spiritual. Arti kerennya. Apa spiritual ini? Menuju jalan kepada Allah wis. Salaka yasluku bahasa Arab ini artinya jalan. Makanya man salaka torikon hadis niku ya tamisu fihi ilman. Siapa yang memudahkan jalan, membuat jalan kepada ilmu, maka Allah bukakan jalan pada dia terhadap surga. Maka salaka yasluku artinya apa? Jalan, membuat jalan. Salik orang yang menempuh jalan. Jalan apa? Jalan spiritual atau jalan kepada Allah. Nah, ini artinya salik. Menurut syariat, najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menghalangi sahnya sholat selama tidak ada keringanan rukhsah yang membolehkan. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menghalangi sahnya sholat. Darah nih, jangan terdarah, gak sah sholatnya. Selama tidak ada keringanan rukhsah yang membolehkan. Ketika darahnya dikit, ada rukhsah, diperbolehkan sholat, dimakfu. Tapi bukan berarti menjadikan darah sedikit itu menjadi suci. Karena itu orang yang sholat dalam kondisi yang mendapat keringanan syariat seperti orang yang kehilangan 2 alat bersuci yaitu air dan tanah, tetap sah sholatnya meskipun masih terdapat najis. Demikian pula bekas istinja dengan batu. Kemarin ketika pakai batu istinja, maka pasti ada bekasnya. Tetap dimakfu. Yang secara hukum masih termasuk najis tetapi dimaafkan oleh syariat. Pembagian najis. Najis dibagi menjadi 3 macam. Ada najis mughaladhah, yaitu najis berat. Disebut berat karena cara penyuciannya lebih berat dibanding jenis najis lainnya. Dia perlu apa Pak nanti? Gimana mensucikannya? Disiram air sebanyak 7 kali. Salah satunya dengan debu, dengan tanah.
debu. Najis mughaladhah adalah anjing beserta seluruh bagian tubuhnya, air liur, keringat, darah, air kencing, kotoran, dan mani. Dan ini jangan salah paham ya, baik. Anjing itu kemarin sudah saya jelaskan di bab tayamum. Ada hewan muhtarom, eling mboten? Hewan yang dimuliakan, ada hewan yang ghairu muhtarom, yang tidak dimuliakan, artinya halal dibunuh. Di antaranya apa? Anjing yang galak. Anjing yang galak dibunuh halal, bahkan sunnah. Artinya anjing yang terpelajar untuk menjaga rumah, untuk menjaga kebun, untuk menjaga sawah, itu termasuk muhtarom, termasuk dimuliakan dan nggak boleh dibunuh. Nah ini kadang orang terlalu sensitif dengan anjing. Kalau babi nggih, sensitif perlu, karena tidak ada keadaan orang boleh melihara babi, mutlak nggak boleh, karena nggak ada manfaat. Sedangkan kalau anjing ada keadaan boleh melihara anjing. Ketika apa? Diniatkan untuk menjaga rumah, atau menjaga kebun, atau menjaga sawah boleh. Ketika anjing itu diizinkan oleh syariat untuk dipelihara, nggak boleh dibunuh. Nah, terkadang orang Islam, orang terlalu sensitif dengan anjing. Delok anjing langsung pengen cukup waktu diwantem. Nggak boleh seperti itu. Ketika anjing itu adalah anjing yang terpelajar, punya manfaat, nggak boleh seperti itu kan. Tapi lah anjingnya wis anjing gila, galak, tabrak mobil beruang kenapa ini. Darah, air kencing, kotoran dan maninya anjing. Anjing adalah najis baik ketika hidup maupun setelah mati. Apabila tubuh anjing atau seseorang yang menyentuhnya dalam keadaan basah, maka benda disentuh menjadi najis. Niki kaidah. Perkara najis tidak akan bisa pindah kepada kita kecuali salah satunya basah. Misalnya, niki HP kula niki najis, tapi kering. Tangan kula suci, kering juga kula pegang. Sekarang tangan saya jadi najis nggak? Tidak jadi najis karena salah satunya tidak basah. Jadi untuk menyalurkan najis syaratnya harus salah satunya basah atau dua-duanya. Makanya jenengan ngelus-ngelus anjing, boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Ketika tidak basah. Oke. Tapi kalau basah, lepotan wedi loh, Mbak. Tapi ketika basah, boleh nggak meninggal anjing kalau basah? Ada kaidah tadammuh bin najasah haram. Melumuri atau mengenai tubuh dengan najis hukumnya haram ketika tanpa hajat. Oke, mengenai sengaja mengenakan tubuh kita dengan najis yang basah, sengaja mengotori tubuh kita dengan najis, itu hukumnya haram ketika tanpa hajat. Makanya apa? Selokan got najis to niku. Jenengan niki no diurak-urak pakai tangan tanpa hajat. Haram niku Pak, dosa dengan karena mengotori tubuh dengan najis. Enggak boleh. Anjing basah jenengan lus-lus. Ketika tanpa hajat haram, dosa. Ketika hajat, misalnya dokter hewan atau bagaimana nggak apa-apa. Tapi kalau kering, nggak apa-apa baru. Karena ketika kering tidak mengotori tubuh dengan najis. Oke? Apabila tubuh anjing atau seorang yang menyentuh dalam keadaan basah, maka benda yang disentuh menjadi najis. Termasuk najis mughaladhah juga babi. Hewan hasil perkawinan antara anjing atau babi dengan hewan lain. Hal ini karena unsur kenajisan lebih diutamakan daripada unsur kesucian. Sekarang najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis ringan. Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki memenuhi 4 syarat. Yang pertama, bayi tersebut laki-laki, syarat 1. Syarat kedua, belum mengkonsumsi makanan selain susu sebagai sumber gizi. Mana ya? Makanan pokok. Sebagai makanan pokok. Jadi makanan pokoknya hanya, dan ini ya, surat apa? Perlu diperhatikan, susu ini bukan mesti susu ibu, susu manusia, bahkan susu sapi. Jadi yang penting susu. Ketika anak hanya minum susu, masih susu sapi atau susu kambing, intinya susu, maka tidak merubah status keringanan najis kencing anak kecil. Oke. Kecuali kalau campur, sudah kadang minum ASI, kadang minum bubur,
Maka sekarang air kencingnya tidak ringan lagi najisnya, tapi masuk ke menengah. Tapi sekarang kalau anak minum susu sebagai makanan pokok, tapi dia juga minum obat karena sakit, hilang nggak status ringannya najis? Masih tetap mukhafafah, tetap najisnya ringan. Kenapa? Karena dia makan obat bukan untuk sumber gizi, bukan untuk makanan pokok, tapi untuk obat. Oke. Dan ketika najis itu sudah menjadi mutawasitoh, maka nggak bisa kembali menjadi ringan lagi. Ada anak kecil umur 2 bulan, 3 bulan, sudah diberi makan selain susu. Orang tuanya, ternyata baru tahu saya, syaratnya harus susu murni. Setelah itu di stop, susu lagi. Nggak bisa jadi ringan lagi najisnya. Sekali sudah berubah jadi mutawasitoh, tidak bisa turun menjadi mukhafafah lagi. Oke. Syarat kedua. Yang ketiga, belum berusia 2 tahun. Syarat keempat, belum menjadikan makanan selain susu sebagai makanan pokok nih syaratnya. Sebenarnya 3 mau cukup syaratnya. Wis gak makan pokok kecuali susu, kemudian bayinya laki-laki, belum sampai usia 3 syarat. Yang termasuk susu adalah susu segar maupun susu fermentasi. Apa misalnya? Yogurt termasuk. Tapi yang cilik dikai yogurt, mencet langsung. Tapi contoh seandainya mana bukan harus susu asli, susu segar. Yang penting susu murni walaupun sudah fermentasi, nggak apa-apa. Baik dari ibu kandung maupun selainnya. Adapun jika bayi hanya diberi madu atau obat untuk pengobatan atau tahnik, maka tidak menghilangkan status najis ringan. Namun jika bayi sudah mendapatkan nutrisi dari makanan selain susu, maka air kencingnya menjadi najis mutawasitoh atau sedang. Demikian pula jika usianya setelah mencapai 2 tahun. 3. Najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Niki kebanyakan najis mutawasitoh, yaitu seluruh najis selain berat dan najis ringan. Di antaranya air kencing, manusia atau seluruh hewan, najis semua. Ada iskal, gimana ada hadis Nabi pernah menyuruh orang-orang untuk berobat dengan kencing unta. Gimana itu? Nanti jelaskan di akhir. Hukum berobat dengan najis, kalau tuliskan di akhir nanti. Sekarang kemudian yang kedua, kotoran. Tinja manusia atau kotoran hewan yang halal maupun yang haram dimakan, termasuk kotoran ikan. Kotoran ikan itu najis, nggih. Tapi nek ning akuarium dimaafkan, bukan berarti suci. Makanya ketika kotoran ikan jenengan ambil, kemudian jenengan masukkan ke air lainnya jadi najis ketika sedikit. Tapi ketika ikan itu ada di air tersebut dari lama, kemudian buang air di sana, dimaafkan sekarang airnya. Oke. Kemudian 3, wadi. Apa wadi? Cairan putih yang keluar setelah kencing atau ketika mengangkat beban berat. Laki-laki misalnya. Kesel biasanya metu putih. Ada madhi, najis juga. Apa itu madhi? Cairan bening yang keluar karena rangsangan syahwat. Dan ketika najis, Pak, ini ya, jauh dia kasih tahu. Kemudian yang kelima, darah. Semua darah najis kecuali hati, limpa. Adapun darah cair yang keluar dari hati atau limpa tetap najis. Makanya nopo biasanya dideh nih kok, darah terus dibekukan, digoreng. Haram nih kok Bang, nggak boleh nih dosa. Wah enak, nanti nih udah. Mau tenang sal ya, tenang sal. Masa lalu tenang boh. Adapun kalau tinggalnya masih banyak Pak di Ngawi sekitarnya, jualan didih masih banyak. Hati-hati nih, letang tukang pecel ya nih. Kayak daging napa? Empal ngoten kaya. Apa semacam perkedel ngono bentukane kadang. Tentu kok enak dadi ati. Apa niki didih? Lah. Minyaknya najis. Kenapa? Karena benda cair kalau kemasukan najis jadi najis. Kalau air diperinci. Kalau airnya banyak, maka nggak najis kecuali kalau berubah. Kalau airnya sedikit, nggak berubah najis. Kalau selain air, sedikit banyak kemasukan najis jadi najis. Makanya dengan punya minyak goreng sak tronton, kemasukan tikus siji.
najis. Adapun darah yang tersisa pada urat-urat daging nih, kurban nih. Ada darah di daging, najis apa enggak? Darah yang tersisa pada urat-urat daging dimaafkan selama daging belum dicuci. Nih. Maka nih kalau punya daging, lek dicuci sekalian sing bersih. Sekali ada darah mesti dimaafu, lek dicuci. Tapi kalau nggak dicuci, maka darah sisa di daging dimaafu. Gini gue. Dan daging bagusnya justru kalau dimasak tanpa dicuci. Lo najis loh, orang najis nih, tulisannya gede. Jika daging telah dicuci, maka darah tersebut wajib dihilangkan. Keenam, nanah atau koih, cairan kental yang tidak bercampur darah, najis. Kemudian sodit, apa sodit? Cairan encer yang bercampur darah, najis. Kemudian air lepuhan dari cairan luka menjadi najis apabila berubah warna atau berbau. Kali jenengan melepuh, ini tangannya Pak Bakhtiar nih, rotok ketok napa? Ngelendung nih. Najis napa boten niku dalamnya diperinci. Kalau warnanya berubah, ada sedikit warna merah darah, maka najis. Tapi kalau bening pure menjadi najis apabila berubah warna atau berbau. Jika tidak berubah maka tetap suci. Kemudian 9, muntah. Segala sesuatu yang keluar kembali dari lambung melalui mulut sekalipun yang keluar hanya air yang baru diminum. Dari minum air, metu meleh sik bening, najis Pak. Najis. Beda dengan sing dereng sampai perut ya, ini kan jenengan makan keselak. Oh, metu nih. Niku mboten najis karena bukan dari perut, masih dari tenggorokan. 10 dahak, najis apa enggak? Jika berasal dari lambung hukumnya najis. Tapi kalau bukan dari lambung, dari hidung, betul najis. Kalau dari lambung najis. Tandanya apa? Tandanya berwarna kuning atau berubah karena proses pencernaan. Jika berasal dari dada atau turun dari otak, maka hukumnya suci. Roh, nek subuh ini jenengan. Roh, misalnya nih. 11, air liur yang keluar dari mulut orang tidur. Tidur mulai wah aneh, bantale dari pulau. Ji, mendapat hukumnya suci atau berwarna kuning selama tidak dipastikan berasal dari lambung. Masya mamune wengu kuwecut sampai sak kamar mambu, tetap suci asalkan tidak keluar dari perut. Makanya disunahkan pakai bantal pas tidur. Kenapa? Biar kepala kita keangkat. Ketika keangkat, maka air liurnya bukan keluar dari perut, tapi dari sekitar mulut. Nah, itu kenapa disunahkan pakai bantal diantaranya. Tapi kalau nggak pakai bantal, nah niku ada kemungkinan air liurnya dari lambung. 12, susu. Najis apabila berasal dari susu hukumnya najis bila berasal dari hewan yang tidak halal dimakan. Semua susu hewan yang haram dimakan hukumnya najis. Contoh apa? Kucing. Halal apa haram kucing? Maka susu kucing hukumnya najis. Ini pun sampai jenengan kucing seret jajal enak orang. Najis ya. Susu hewan yang haram dimakan adalah najis. Kemudian hewan tidak halal dimakan selain manusia termasuk susu keledai. Hewan yang tidak halal dimakan selain manusia maksudnya. Hewan yang tidak halal dimakan selain manusia susunya najis. Menungso halal dimakan mboten, Pak? Mboten, haram dimakan. Tapi susunya najis mboten? Mboten kayak ini. Nek najis repot. Adapun susu ya, nih Pak, susu manusia hukumnya suci. Halal atau mboten? Halal. Alhamdulillah. Loh, kok guyu kabeh lho. Susu hewan halal dimakan juga suci apabila keluar ketika masih
hidup ataupun setelah disembelih secara syar'i. Susu kambing halal, susu sapi halal, susu kuda halal. Dengan syarat keluarnya ketika dia masih hidup atau sudah meninggal, sudah mati tapi dengan sembelihan syariat. Tapi misalnya ada sapi meninggal mati ditabrak mobil. Susunya najis betul? Susunya najis karena dia keluar setelah mati dan dengan selain sembelihan syariat. Jika hewan halal mati tanpa sembelih syariat lalu keluar susunya, maka susu tersebut hukumnya najis. Khamr dan minuman memabukkan. Semua minuman yang memabukkan yang berbentuk cair adalah najis, makanya berbentuk cair. Kalau memabukkan padat bukan najis. Khamr menjadi suci apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Adapun benda memabukkan yang padat seperti ganja, opium, upeng, maka hukumnya suci meskipun haram digunakan. Jika minuman memabukkan dibekukan atau benda memabukkan pada dicairkan, hukumnya tetap mengikuti asalnya. Bangkai, semua bangkai najis kecuali manusia, ikan, belalang, hewan halal yang disembelih secara syar'i. Ya jenenge bukan bangkai berarti kan. Termasuk bagian bangkai, rambut, bulu, wol, tulang nih, tulang, tanduk dan kulit. Kulit bangkai dapat menjadi suci tadi setelah disamak kecuali kulit anjing, babi dan keturunan keduanya. Bagian yang terpotong dari hewan hidup hukumnya sama seperti bangkai. Namun rambut, bulu, wol dan sejenisnya dari hewan yang halal dimakan ketika hewan masih hidup hukum suci. Dan ini ada ayam ketika hidup tangannya kepotong, cekernya kepotong pas hidup. Najis boten cekernya. Najis. Oke, ayamnya masih hidup, kemudian cekernya ketabrak, utul cekernya itu. Maka cekernya itu hukumnya najis. Oke, semua kaidahnya Pak, semua bagian tubuh hewan yang terputus ketika masih hidup hukumnya najis, kecuali itu tadi manusia, belalang, ikan. Kecuali bulu, wol dan itu sekitarnya. Makanya ada ayam jenengan cukup bulu nih, ditarik, plek. Najis bukan bulu nih? Tidak najis. Kemudian ada domba, jenengan cukur bulu deh, pas hidup, najis bukan? Itu najis. Tapi kalau dombanya mati tabrak truk, blar. Kemudian bulunya jenengan potong, najis bukan bulunya? Najis. Ya, paham berarti. Najis bentuknya, najis. Mani hukumnya najis, mani anjing, mani babi, mani keturunan keduanya. Jadi mani anjing, babi najis. Suci ketika mani manusia atau mani hewan yang suci ketika hidup. Intinya selain mani anjing babi hukumnya suci. Masih manine kucing. Telur. Pada dasarnya seluruh telur hukumnya suci, baik dari hewan halal maupun tidak halal dimakan. Telur ulo. Suci atau najis? Suci. Boleh dimakan boten? Boleh. Semua telur asalkan tidak najis boleh dimakan dengan syarat doyan. Dengan syarat doyan dan tidak membahayakan. Makanya telur ular boleh dimakan. Telur bulus boleh dimakan. Macam-macam oleh, asalkan doyan dan tidak membahayakan. Monggo, coba. Nah, coba. Tapi perlu nih ya dicek bahaya enggaknya. Kalau membahayakan enggak boleh. Nih. Namun telur yang diambil dari bangkai sebelum cangkangnya mengeras hukumnya najis. Telur yang rusak hingga tidak layak berkembang menjadi makhluk hidup juga hukumnya najis. Nah, berobat dengan benda najis. Terakhir nih. Kan kata nih, teng pasar malam jadi obat kuat, apa tekek. Oleh orang. Atau banyak juga nih. Ada banyak jenis obat yang hukumnya najis. Najis. Seperti vaksin kemarin ada katanya najis. Kemudian apa lagi? Cacing atau banyak sekarang obat-obat kimia yang salah satu bahannya dari najis. Atau kalau mau terapi bisa apa? Tekone dukun mangana cecak atau lintah, tekek wis macam-macam. Intinya dengan najis apapun. Hukumnya apa? Menurut mazhab Syafi'i, berobat menggunakan benda najis diperbolehkan apabila ada kebutuhan. Ingat kebutuhannya nopo?
Gak doyan tok lho Mbak kebutuhannya. Kebutuhannya yang pertama, gak kalau tuliskan nomor itu supaya lho. Arti kebutuhannya yang pertama, tidak ada obat suci lain yang seampuh obat tersebut. Satu. Oke. Tidak ada obat suci yang semujarab obat tersebut. Kedua, atau ada obat suci yang semujarab obat tersebut, tapi obat suci tersebut terlalu mahal. Maka sekarang boleh pakai yang najis alternatif nih, oke. Jadi buatan saya terlalu parno, oke. Jangan terlalu takut. Selain memenuhi syarat boleh. Selain homer, selain arak. Kalau arak nggak boleh. Walaupun memenuhi dua syarat ini, ada syarat tambahan. Namun homer tidak boleh digunakan sebagai obat berdasarkan hadis. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi kalian pada suatu yang diharamkan atas kalian. Meski demikian, homer boleh digunakan untuk pengobatan apabila memenuhi 3 syarat. Kalau selain homer, syaratnya dua saja tadi. Tidak ada obat suci yang semujarab itu, atau ada tapi mahal. Tapi kalau homer, nggak cukup syarat itu, perlu syarat lain. Yang pertama, dicampur dengan bahan lain seperti air. Artinya, kalau arak full, murni, nggak boleh digunakan berobat. Dengan alasan apapun. Kedua, tidak ditemukan obat halal yang menggantikannya. Sama. Ketiga, ada keterangan dari orang adil, dokter nih maksudnya, dan terpercaya bahwa pengobatan tersebut memang diperlukan. Obat apa? Arak. Lorone apa? Mumet aku, lek gak ngombe iso aku kerja. Tidak boleh seperti itu, guys. Syaratnya nih, harus campuran lain, tidak ada obat lain yang mujarab sepertinya, dan harus ada SK dokter. Iki emang obatnya ini. Lek jenengan diagnosa sendiri, menurutku iki obatnya, ngombe gitu. Glek. Oh, tenang saja. Oke. Wallahu a'lam. Lepas sama. Teman. Insyaallah minggu depan cara menghilangkan najis. Jadi kalau cara menghilangkan najis, pertanyaan seputar cara menghilangkan najis pending minggu depan. Insyaallah plus bab haid. Jadi nanti ibu-ibu di depan. Saya boten nggih bapak rada nglamun nggih opo getih kok metu kok ngisor opo kok. Monggo ada pertanyaan. Kalau caranya menghilangkan najis minggu depan insyaallah. Jadi kita pending dulu pertanyaannya. Seputar hari ini atau masalah lain. Wow. Dan paham saya hari ini, alhamdulillah. Kau yang terkenal di maupun yo arak dalam parem dulu. Bobok keluar. Ini artinya berobat dengan najis itu kalau diminum. Diminum. Kalau dipakai luar, pijet bukan apa. Sebenarnya disucikan boleh mungkin disiram. Oke. Pijet ya arak ya udah. Angkat nggih bukan apa. Itu boleh. Nggih. Alkohol teng minuman atau teng masalah alkohol itu memang sampai sekarang masih menjadi perbincangan ulama. Sampai ada gurunya guru saya sampai meneliti teng Jerman. Masalah alkohol. Tok najis ora apa ini? Sing teng parfum gimana? Tapi akhirnya begini. Wallahu alam cuma yang saya pahami sekarang. Yang haram itu ketika dia pertama statusnya adalah bahan konsumsi, bukan merupakan obat
Kayak alkohol apa? Alkohol yang digunakan untuk obat luar nih kalau. Ini buatan najis loh. Atau campuran parfum, ya kan alkohol juga. Bukan itu, maksudnya adalah ketika dia merupakan konsumsi. Kayak biasanya arak bintang, alkohol sekian persen. Ketika ada potensi dia membuat mabuk, maka haram. Ketika ada potensi dia buat mabuk, maka haram. Kenapa? Karena alasan diharamkan itu sebabnya memabukkan. Berapa persen pun, ketika berpotensi memabukkan, maka dia haram. Berpotensi nih. Maknanya walaupun mabukannya dengan minuman kesekian mili baru mabuk, itu sudah. Tapi ketika dia adalah bukan konsumsi seperti obat luar dan lain-lain, akhirnya nggak haram dan nggak najis karena dia tidak merupakan bahan konsumsi itu tadi. Tapi kalau obat gimana? Obat misalnya apa? Enten obat pil atau apa dicampur dengan alkohol, kandungan alkohol. Bisa kita katakan boleh. Seandainya kita katakan najis pun boleh. Apa? Masuk kepada hukum berobat dengan khamr. Dan itu jelas dicampur perkara lain. Gitu. Campur perkara seperti bahan kimia lain boleh. Oke. Jadi buatan saya terlalu khawatir. Oke. Pertanyaan, kotoran cicak itu air ember kamar mandi najis. Kotoran cicak hukumnya najis. Kalau masuk ke ember atau ke air hukumnya apa? Masuk masalah kemarin. Kalau airnya sedikit maka langsung najis, gak perlu syarat tuh. Kalau airnya banyak maka najis ketika berubah salah satu sifatnya. Oke. Selaputnya belum pecah. Oh, kotoran cicak itu najis enggak kalau di air selaputnya belum pecah ataupun sudah pecah. Selaput cicak, enten selaputnya. Nggih, ngoten pokoknya najis. Mau pecah nggak pecah najis. Gak ngerti, gak pernah dicecah. Nggak itu noleh. Oke, kalau kelingan, ini ada masalah bagian yang terpotong ketika hidup. Nih, kalau kelingan masalah aurat. Aurat, rambut perempuan yang bukan mahram aurat bukan? Aurat. Maka misalnya, ini termasuk aurat adalah ketika sudah lepas. Ini ibu-ibu nih. Ketika rambut itu lepas, sudah brodol, maka itu tetap menjadi aurat. Maka nih ibu-ibu boleh salon hati-hati. Sama saya ingat masalah najis yang copot ketika hidup najis. Ingat nih. Rambut aurat, sesuatu yang aurat walaupun sudah terputus hukumnya tetap aurat. Makanya walaupun ibu-ibu cukur, mbak-mbak cukur, maka rambut yang keluar, rambut yang terpotong tetap hukumnya aurat. Kalau dilihat orang laki-laki lain hukumnya bahkan termasuk yang melihat suaminya ketika terputusnya rambut ketika sebelum nikah. Ada perempuan misalnya namanya Sobo Jainab, namanya Jainab. Jainab ini menikah dengan Jaidi. Jainab nikah dengan Jaidi tahun 2012. 2011, kurang sehari dari akadnya, rambutnya si Jainab tadi potong. Kurang sehari, boleh nggak Pak? Saat terpotong itu boleh nggak si calon suami yang lihat rambutnya terpotong? Nggak boleh. Besoknya akad. Setelah akad tidak menjadikan rambut yang terputus sebelumnya menjadi halal. Paham ya? Sesuatu yang terpisah dalam keadaan statusnya belum jadi halal dilihat, maka walaupun sudah menikah nggak bisa berubah. Oke, termasuk kuku macam-macam nih. Makanya hati-hati kalau lagi cukur, ibu-ibu terutama pas salon nih kok. Salon, kalau bisa, kalau emang salonnya bukan salon syar'i, dikumpulkan rambutnya, masukkan kresek, nanti dibakar di rumah atau dipendem. Kalau enggak dosa nanti malah tinggalkan dosa jariah. Jangan dibuang sembarangan juga. Oke. Yang sering tuh rambut perempuan ya kalau di rumah nggak ada.
Nggih, niku perlu dihati-hati nih. Dikumpulkan. Dikumpul hati-hati. Bahaya. Lek niku boten sengaja ya piye pripun mulai. Kita tidak dituntut mengerjakan hal-hal di luar kendali kita. Nggih. Husnudon Pak Husnudon. Ada kemungkinan rambutnya bukan rambut istri. Rambutnya demit misalnya. Ada kemungkinan husnudon mawon. Tuh, lah timbangane rambut istri dosa, mending rambut demit to mboten dosa. Senengan luwih wedi dosa napa wedi demit? Ah, husnudone demit. Ya. Ketika kita menggoreng telur, karena ketika memecah, cairan dalam itu menyentuh kantong telur yang tidak dicuci. Itu Najis. Kalau nggak dicuci, apalagi kalau sampai ada kotorannya, itu bisa najis. Tapi kalau nggak ada kotoran, udah bersih lah walaupun nggak cuci, itu termasuk najis di ma'fu. Termasuk yang di ma'fu itu karena susah. Termasuk di ma'fu juga apa? Meres susu kambing nih, ada kotoran, sitik, cemplung, termasuk di ma'fu nih. Dopinya satu, patokannya satu Pak, semua najis yang umumnya susah dihindari ma'fu. Umumnya loh Pak nggih, jenengan angel iki. Wis angel. Ini ngeten to, ngeten warung-warung Madura, biasanya kan kotor nih. Tapi seneng Alfamart bersih. Nah, yang bersih masuk di ma'fu. Tapi kalau ada kotorannya itu bisa membahayakan. Aman cuci. Aman cuci dulu. Oke, monggo, kan le. Oke. Oke, semua apa? Oke. 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 Najis mukhafafah adalah najisnya kencingnya anak kecil yang laki-laki. Syarat pertama. Syarat kedua, belum makan apapun, belum makan pokok selain susu. Ketiga, belum sampai usia 2 tahun. 3 syarat. Wis, gak usah melompat nih, ini terlalu tuh. 3 syarat ini. Ketika memenuhi 3 syarat ini, maka hukumnya mukhafafah. Ketika mukhafafah nanti cara nyucikannya nggak perlu disiram, cukup diperciki air. Nanti di pertemuan depan kita jelaskan cara menghilangkan najis. Oleh karenanya, ketika tidak memenuhi syarat 3 syarat ini, maka hukum najisnya mutawasitoh. Hukum najisnya ya mutawasitoh. Najis pertengahan. Maka cara menghilangkan najisnya harus disiram. Oleh karenanya, ketika najis anak kecil perempuan, walaupun baru lahir, perempuan kencing, walaupun hari pertama, jam pertama kelahiran, maka najisnya langsung mutawasitoh, bukan mukhafafah. Atau anak laki-laki, tapi sudah lebih 2 tahun. Atau kurang dari 2 tahun, tapi makannya bukan lagi susu. Maka hukum najisnya adalah mutawasitoh, bukan mukhafafah. Perempuan mutawasitoh, walaupun hari pertama kelahiran. Dan ini nggih, supaya kalau yang najis mukhafafah khusus kencingnya. Maka muntahnya bukan mukhafafah. BAB-nya bukan mukhafafah. Yang mukhafafah hanya kencing. Oh, kalau muntah jadi cucikan dengan mutawasitoh, disiram. Kemudian kalau berak, pup, BAB juga dengan disiram. Ini khusus kencing. Oke, kecuali nopo. Biasanya kalau muntah jelas, kalau gumoh nopo sampai perut nopo gumoh. Perut ya, kalau perut najis, tapi kalau biasanya keselak, terus ini buatan najis karena dari tenggorokan. Tapi kalau dari perut najis. Ketika najis repot. Terkena kan mulutnya najis tuh Pak kalau habis muntah ketika nggak dicucikan. Maka puting sucu ibu
yang bekas digunakan untuk bayi nyusu di makfu hukumnya, khusus putingnya. Oke, buatan bajunya, putingnya. Karena oke, disuntikan terutama ini. Kecantikan-kecantikan yang pakai bahan najis juga boleh. Seperti nyuntik darah atau ada bukan berobat, beda dengan cuci darah. Yang nopo biasanya ini kok gagal ginjal. Nah, ini kan ada cuci darah. Itu kan mengeluarkan itu memasukkan lagi. Nah, itu pengobatan itu. Tapi kalau perawatan makanya hati-hati memilih. Boleh cukup? Mungkin sampai Allah Subhanahu wa taala istiqomah sebab kebaikan untuk kita umat Islam fit dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Subhanallah hamdi, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.